Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Nugeti Amelia. Saya kelas AK K3118 NPM 18301-154. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penciptaan alam dan manusia menurut Al-Quran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti alam dan manusia. Yang pertama, alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada dan dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah alam syahda dan alam gaib. Alam syahda dalam istilah Inggris disebut universe, yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut alam semesta. Alam semesta diciptakan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatiannya dengan susunan teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains. Alam syahda dapat dibedakan menjadi alam makrokosmos, alam raya, dan alam mikrokosmos, alam zarah. Dan dapat pula dibedakan menjadi alam nabati, hewani, dan insani Al-Quran, yang menggambarkan alam semesta laksana sebuah kitab yang disusun oleh satu wujud yang arif. Alam gaib menurut bahasa berarti yang tidak tampak, dan Allah lah yang mengetahui alam tersebut. Seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22 yang artinya, dialah Allah yang tidak ada ialah kecuali dia yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Selain itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 33, sesungguhnya aku mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang paling mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik, yang diberikan akal dan hati. Hal tersebut terkandung dalam beberapa surat seperti Quran surat At-Tin ayat 4, Al-An'am ayat 165, dan Az-Zariyat ayat 51. Selanjutnya yaitu penciptaan alam. Proses penciptaan alam terjadi selama 6 masa, namun sebenarnya banyak yang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, mulai dari 6 hari, 6 masa, 6 periode, dan 6 tahapan. Belum ada penafsiran pasti tentang itu. Namun dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 27-33, para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Masa pertama. Pada masa ini, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan tersebut, terbentuklah awan debu atau Dukhan. Ketika Dukhan berkondensasi sambil berputar dan memadat, di situ terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur Dukhan mencapai 20 derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atau hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Masa kedua, Quran surat An-Nazi'at ayat 28 menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan, yang memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit semakin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam tidak semata-mata membentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Masa ketiga, pada surat An-Nazi'at ayat 29 terdapat kalimat dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Masa keempat, pada masa ini dataran bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Masa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksud adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada dataran, yang ada hanyalah batuan-batuan yang berpijak dengan suhu ratusan derajat Celcius. Masa kelima, dalam ayat 31 ini menunjukkan bahwa di mana terjadi polusi bumi. Dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan berbentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuhan-tumbuhan pun bermunculan. Dan yang terakhir adalah masa ke-6. Gunung-gunung dipancangkan, artinya gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah atau disebut juga pasak. Fungsi gunung ialah menyetabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33. Setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia.
Selanjutnya adalah penciptaan manusia. Al-Quran menjelaskan dua unsur manusia yaitu jasad dan ruh. Keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses dan tahapan tertentu. Namun kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di surat-surat yang berkenaan dengan penciptaan manusia membicarakan tentang proses penciptaan unsur jasad. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran surat Al-Hajj adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran menjelaskan berkaitan dengan penciptaan asal manusia dari tanah. Yang dimaksud di sini adalah manusia pertama yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat dan lumpur hitam. Kedua, Al-Quran menjelaskan dalam proses penciptaan setelah Adam melalui proses penjabaran yang cukup panjang. Proses tersebut diawali dengan penciptaan sperma dari saripati tanah. Ketiga, kemudian sperma berproses menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, setelah itu menjadi bayi. Surat Al-Mu'minun menjelaskan proses reproduksi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj, yaitu dengan tambahan informasi bahwa setelah menjadi segumpal daging dan sebelum menjadi bayi ada proses menjadi tulang belulang yang dibungkus kulit. Kemudian tulang belulang dibungkus kulit itu berbentuk bayi dan akhirnya keluar. Lalu dalam surat Al-Kahfi, proses penciptaan manusia berawal dari tanah, kemudian sperma, kemudian manusia sempurna. Selama proses berlangsung, Al-Quran menyebutkan ada satu peristiwa yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Peristiwa itu adalah ditiupkannya ruh pada janin tersebut. Tidak ada satupun ayat yang memberikan jawaban atas pertanyaan kapan dan bagaimana cara memasukkan ruh tersebut. Namun ada keterangan hadis yang menyatakan bahwa masuknya ruh pada usia janin berumur 4 bulan. Selanjutnya, setelah ditiupkan ruh, Allah menciptakan dan memberikan indera pendengaran dan penglihatan. Bahkan dalam ayat lain ditambahkan dengan qalb dan fuad. Sekian penyampaian makalah dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.